Alkisah pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Tata ini kepada Purbasari, putri sulung kita. Lantas, bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku Purbasari lah yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Pengawal, kemarilah, panggilkan kedua putriku. Ini tuan, Ulo Madya Melebat memanggilkan putri. Purbararang dan Purbasari pun menghadap kepada ayahandanya. Ini putriku, usianya sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tata ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tata kerajaan ini pada Purbasari, sementara aku anak dewa. Ayah tidak adil. Kira setelah kematian Prabu Tapak Agung seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan, dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat Purbararang untuk menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Ayo jalannya cepat. Sabar Dinda ini. Aku menemukan rumah nenek sihir. Ayo kita ke sana. Iya, itu Dinda. Sedang apa kalian datang kemari? Saja. Jangan takut anak muda, aku tahu maksud kedatangan kalian di sini. Kalian pasti ingin mencelakakan seseorang kan? Mak, ini agak sekali. Tidak tahu maksud dan tujuan kami kemarin. Ini ramuan yang telah aku buat. Berikan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami kulit yang bagus. Terima kasih nenek. Aku akan memberikan sedikit kemasan untuk aku. Hari pun sudah mulai gelap, tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malam. Dayang, sudah siapkah makanannya? Enggih, Tuan Putri, sebentar lagi siap makanannya. Sebentar Bunda, aku akan membantu Dayang untuk menyiapkan makanan. Gak apa-apa Putri, biar kami saja yang menyiapkan semua makanannya. Tidak apa Dayang, biarkan aku belajar menyiapkan makanan. Kelak aku akan menjadi permaisuri dan dipersunting oleh Indra Jaya. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir ke makanan Purbasari, dan Purbararang membawakan makanan menuju meja makan. Kerajaan pun menikmati hidangan makan malam hingga keesokan harinya. Di kerajaan pun santer terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Tidak mungkin bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Sudah, mari kita ke sana untuk membuktikannya. Semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium bau amis. Mari kita coba pintuin saja. Wah, bau ini berasal dari tubuh Purbasari Bunda. Kita usir dia dari kerajaan ini. Kau benar, Purbararang. Pati, bawa dia pergi dari sini sebelum rakyat mengetahui kemana. Tapi Bunda. Kau, pergilah. Kau, Pati, bawa dia dari sini. Putri, saya akan bawa dia jauh dari sini. Patih pun membawa Purbasari ke hutan jauh dari permukiman warga.
Purbasari, paman akan segera kembali membawa persediaan makanan untukmu. Jadi lebih baik-baik ya. Penderitaan ini akan segera usai. Ya paman, terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kau tidak akan kuat menahan bau busuk badanku ini. Tuan Putri, apakah kamu baik-baik saja jika tidak tinggal seorang diri di sini? Aku akan baik-baik saja. Tak perlu khawatir, saya tidak akan menjadi Tuan Putri Sakti. Aku akan baik-baik saja, kalian pergilah. Aku berjanji akan menjaga diri. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup damai ditemani hewan-hewan. Di antara hewan-hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam misterius, Lutung Kasarung, yang sangat perhatian kepada Purbasari. Pada suatu malam, bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat sepi lalu bermeditasi, memohon kekuatan kepada Dewata. Tak lama kemudian, tanah di dekat Lutung Kasarung merekah dan terciptalah telaga kecil dengan air sangat jernih dan harum. Besoknya Lutung Kasarung mengajak Purbasari mandi di telaga tersebut. Kulitku kembali seperti semula. Bagus, dengan seperti ini aku bisa kembali memenuhi keinginan ayahanda. Beberapa bulan setelah penobatan Purbararang sebagai ratu, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangan dan para pengawalnya. Ketika tiba di hutan, ia bertemu kembali dengan adiknya dan beradu pandang. Purbarara tak percaya melihat Purbasari kembali cantik. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanat yang telah ayahanda berikan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa, akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum beliau meninggal dunia, dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayahanda. Baiklah, bagaimana jika kita aduk tampanan tunangan kita? Inilah tunanganku. Jadi monyet tunanganmu. Secara tiba-tiba, tubuh Lutung mengeluarkan cahaya dan ia berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Akulah wujud asli dari seekor lutung, dan aku akan menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran yang terkutuk dari kayangan. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran, dan kutukanku kini berakhir ketika ada gadis yang mencintaiku dengan tulus, dan gadis itu adalah kau, Purbasari. Apa? Untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makanan Purbasari jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya? Ini tidak adil. Tanpa disengaja, Patih datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi selama ini kau lah yang Purbararang. Pengawal, tangkap dia dan hakimi dia di kerajaan. Baik Patih, aku akan membawa mereka. Jangan. Kau memang putriku yang baik, dan kau memang pantas memimpin